Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kesempatan kali ini akan bercerita tentang Abu Hanifah dan kisah kewarokannya. Abu Hanifah, yang bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta, adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara tiga mazhab muktabar lainnya, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hanbali. Lahir di kota Kufah, Irak, pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Mengutip Muhammad Ali As-Sais dalam Tarikh Al-Fiqih Al-Islami, halaman 104 bahwa, sang promotor golongan rasionalis ini, namanya masuk dalam daftar atba, tabi'in, pengikut para tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi. Sebab, kabarnya ia hanya sempat semasa, walaupun tak lama, dengan 4 orang sahabat, Anas bin Malik yang tinggal di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sa'al bin Sa'ad As-Saidi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Watsilah di Makkah. Tapi sayang, tak satu pun pernah ditemuinya. Sedangkan, dalam riwayat lain, kendati tergolong lemah, Abu Hanifah masuk dalam daftar tabi'in, santrinya para sahabat Nabi. Karena menurut riwayat ini, ia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, dan meriwayatkan satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu darinya. Ditambah lagi, pada tahun 96 Hijriah, Nu'man remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji. Saat di Masjidil Haram, ia sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Has bin Jusu, As-Sabidi, dan berhasil meriwayatkan satu hadis lagi. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Sebelum masuk ke dunia santri, putra Nu'man ini adalah seorang wiraswasta. Hari-harinya selalu di pasar, membantu sang ayah berjualan sutra. Saat di rumah, ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu, wajar dirinya dikenal sebagai ulama entrepreneur. Setelah sekian lama menjadi wiraswasta, bahkan sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Abu Hanifah pun akhirnya bertolak dari dunia pasar menuju dunia intelektual, atas saran seorang ulama bernama Asy-Syabi. Wajar saja, bila dia termasuk satu dari sekian ulama yang telat belajar. Namun, hal itu bukan persoalan besar di mata Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, dia mampu mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Setelah memutuskan untuk mengikuti saran Asy-Syabi, meninggalkan hiruk-pikuk dunia perdagangan, dan mencurahkan lebih banyak simpati kepada para ulama, ia sudah mulai jarang tampak di pasar. Ia mulai menjauh dari kebisingan di tempat itu. Walaupun, sesekali juga menyempatkan diri menyambangi para pelanggan setia, dan teman-temannya di sana. Tapi itu bisa dihitung jari. Dalam sepekan, mungkin sekali atau bahkan tidak sama sekali. Kesehariannya sibuk dengan mengaji, menghadiri halakah demi halakah para ulama di Kufah. Di antara para ulama, tempat simpu Abu Hanifah mengambil hadis adalah Imam Atta bin Abi Rabah, Imam Nafi, mantan budaknya Ibnu Umar Imam Qatadah, dan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, tempat mulazamah terlama, selama 18 tahun. Dari Syekh Hamad ini pula, ia belajar fikih secara mendalam, dengan transmisi keilmuan yang sampai pada Rasulullah. Sebab, gurunya itu merupakan murid dari Ibrahim Al-Nakhai dan Al-Syabi, yang mana, keduanya adalah santri tiga ulama besar, Imam Al-Katli, Alqamah bin Qais, dan Masruq bin Ajda. Mereka semua belajar fikih kepada Abdullah bin Mas'ud dan Imam Ali bin Abi Thalib, gerbang keilmuan baginda Nabi. Keterangan ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sais dalam Tarikh Al-Fiqih Al-Islami, halaman 104. Suatu ketika, Jubarah bin Al-Mugholis bercerita tentang dirinya yang pernah mendengar Qais bin Ar-Rabi memuji Abu Hanifah. Qais berkata, Abu Hanifah adalah seorang amat warok dan benar-benar taat beragama. Ia juga gemar menebar kebaikan kepada sesama. Sebenarnya, ada banyak pengakuan serupa terkait kewarokan Imam Nu'man bin Sabit. Pengakuan itu juga muncul dari orang-orang elit, sekelas Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Belum lagi pengakuan yang muncul dari para murid dekatnya, orang-orang yang langsung mengaji satu majelis dengan Abu Hanifah. Seperti Imam Abu Yusuf Al-Hanafi, wafat 183 Hijriah, dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wafat 198 Hijriah. Di antara kisah kewarokan Abu Hanifah yang ditulis Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi,
wafat 748 Hijriah, dalam bukunya Manaqib Al-Imam Abi Hanifah wa Sahibaihi, Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan halaman 41, yaitu, saat Abu Hanifah menyedekahkan hasil penjualan baju yang dinilainya syubhat. Suatu ketika, ulama yang juga entrepreneur itu menyuruh salah seorang partner bisnisnya yang bernama Hafiz, untuk menjual baju komoditas miliknya. Tapi sayang, barang yang hendak dijual itu tidak utuh, terdapat cacat pada bagian baju tersebut. Karena itu, Abu Hanifah berpesan, di baju ini terdapat cacat, kalau ada yang ingin membelinya, beritahulah dahulu di mana bagian cacatnya. Namun sialnya, Hafiz ini malah lupa pesan Abu Hanifah. Ia langsung menjual baju itu tanpa menunjukkan celahnya. Sedangkan, untuk menemukan si pembeli tadi sudah tidak mungkin. Bayangkan saja, di tengah pasar yang sangat ramai, dipadati orang-orang tak dikenal datang dari segala penjuru. Mengetahui hal itu, Abu Hanifah langsung menyedekahkan uang hasil penjualan baju tersebut. Kerennya, ia tidak marah atas keteledoran itu. Jangankan sampai marah, komentar pun tidak. Malahan, Abu Hanifah menyikapinya dengan senyum ramah. Sungguh luar biasa, ia mampu meneladani akhlak baginda Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi teladan bagi kita. Amin. Sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.